Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Erlangga dengan NIM 2086044. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak Andre Igo Rizky yang sudah memberikan saya waktu buat presentasi pada hari ini. Hari ini saya akan membawakan sebuah presentasi, yaitu mata kuliah kewirausahaan, yaitu dengan materi eh, membuat usaha sendiri tentang es pisang hijau yang sudah saya buat. Itu sebuah hidangan tradisional yang tidak hanya lezat, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai peluang usaha. Itu dengan bahan yang sederhana, proses pembuatannya mudah, dan daya tarik visual yang kuat. Es pisang hijau itu sendiri itu bisa menjadi ladang rezeki itu yang menyajikan, apalagi di tengah tren kuliner pada saat ini yang semakin kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi pertama, yaitu es pisang hijau ini yaitu hidangan penutup ikonik atau menawarkan potensi bisnis yang manis dan menjanjikan. Itu presentasi ini akan membantu Anda memahami seluk-beluk usaha es pisang hijau, yaitu dari resep hingga strategi pemasaran. Selanjutnya, mengenal es pisang hijau, yaitu sejarah dan keunikannya. Itu awal mulanya sendiri yaitu eh, awal mula sendiri yaitu dari es pisang hijau sendiri berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Yaitu ciri khasnya eh, pisang yang dibalut dengan adonan hijau, yaitu dari tepung beras dan adonan hijau dan daun pandan. Itu rasanya yang sangat manis dan segar, membuatnya sangat cocok untuk dijadikan sajian penutup maupun produk jualan di daerah tropis seperti di Indonesia. Daya tariknya tersendiri itu ada rasa manis, segar, dan tampilan unik, menarik menarik eh, perbelanjaan pelanggan. Nah, selanjutnya bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama ada bahannya cukup terjangkau dan mudah didapatkan di pasar lokal. Itu yang satu, bahan utamanya ada pisang raja atau pisang kepok. Yang kedua ada tepung beras. Yang ketiga ada pewarna hijau alami atau daun pandan. Yang keempat ada santan. Yang kelima ada sirup DHT atau sirup khas Makassar. Nah, peralatan pentingnya itu yang pertama ada panci kukus, yang kedua ada blender atau juicer, yang ketiga ada pengaduk adonan, yang keempat ada spatula, kelima ada gelas saji. Nah, tambahannya itu es batu, kedua susu kental manis, ketiga taburan atau opsional atau bisa dipakai atau tidak. Nah, selanjutnya proses pembuatan es pisang hijau sendiri yaitu sangatlah sederhana dan bisa dipelajari oleh siapa saja. Nah, kunci utamanya itu ada pada pembuatan kulit hijau yang kenyal namun tidak pahit. Nah, serta penyajian yang menarik agar menggugah selera pembeli. Proses tersebut yaitu langkah demi langkah. Lanjut dengan prosesnya. Pertama, siapkan pisang atau kukus pisang hingga matang, lalu didinginkan. Yang kedua ada buat adonan hijau dan campur tepung, santan, pandan, itu aduk semua sampai rata. Yang ketiga ada kukus adonan hingga matang dan kenyal. Yang keempat ada balut dengan pisang atau bungkus pisang dengan adonan hijau tipis-tipis. Yang kelima ada dinginkan atau masukkan pisang yang sudah dibalut ke kulkas. Yang keenam ada sajikan, yaitu potong pisang dan tambahkan es sirup dan topping-toppingnya. Selanjutnya tips membuat kulit pisang hijau yang lembut dan tidak pahit. Nah, yaitu pada bagian pertama itu pilih tepung yang berkualitas, yaitu gunakan tepung beras dan terigu yang menurut kita ya terbaik. Yang kedua ada ekstrak pandan asli, yaitu hindari pewarna buatan, yaitu
gunakan pandan yang segar. Selanjutnya ada keseimbangan cairan, itu jangan terlalu kental atau jangan terlalu encer. Yang keempat ada kukus dengan tepat dan pastikan matang benar-benar sempurna, itu hindari overcooking. Selanjutnya itu ada variasi es pisang hijau atau inovasi rasa dan tampil. Nah, rasanya sendiri itu yang pertama ada pisang coklat, yaitu saus coklat, leleh dan taburan meses. Yang kedua ada pisang stroberi, yaitu sirup stroberi dan irisan buah segar. Yang ketiga ada pisang keju, yaitu parutan keju melimpah di atasnya. Yang kelima ada pisang matcha, itu sentuhan bubuk matcha untuk rasa unik. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT, itu usaha untuk es pisang hijau ini. Itu yang pertama ada membuat kita memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam menjalankan usaha. Nah, misalnya walaupun bahan mudah didapatkan, daya tahan produk yang pendek, dan tren makanan yang cepat berubah perlu jadi perhatian khusus buat kita. Nah, di sini ada kekuatan atau strength, itu yang pertama ada modal relatif kecil, bahan mudah didapat, itu yang ketiga permintaan tinggi, yang keempat ada margin keuntungan baik. Kelemahannya yang pertama ada produk mudah basi, yang kedua ada musiman, itu lebih laku saat musim panas. Jadi ketika musim hujan kemungkinan besar produk itu jarang yang orang membeli produk tersebut. Yang ketiga ada persaingan yang sangat ketat. Yang keempat ada keuntungan pada pisang. Selanjutnya itu peluang atau opportunities. Yang pertama ada inovasi rasa dan tampilan. Yang kedua ada ekspansi pasar atau online atau maupun offline. Yang ketiga ada kerjasama event. Yang keempat ada promosi di media sosial. Nah, ancamannya itu atau threats, yaitu pertama kenaikan harga bahan baku. Yang kedua ada munculnya pesaing baru. Yang ketiga ada perubahan tren kuliner. Yang keempat ada isu kebersihan atau kesehatan. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran es pisang hijau di kalangan online maupun offline. Nah, pemasaran ini itu harus menyasar dua jalur, yaitu online dan offline. Nah, kita tuh harus memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian dan jalin kerjasama dengan kantin, kafe, ataupun event-event lokal untuk memperluas pasar kita, termasuk di media sosial. Selanjutnya, buatlah promo yang menarik, kemitraan lokal ataupun jual ke mengikuti kafe-kafe yang lain. Selanjutnya yaitu tips mengelola keuangan usaha di produk ini atau produk es pisang hijau. Nah, di sini yaitu keuangan itu adalah fondasi usaha. Nah, pastikan pencatatan rapi dan pisahkan rekening usaha dan rekening pribadi. Nah, dan siapkan dana cadangan. Yaitu targetnya sendiri itu penjualan kita tuh harus realistis agar modal cepat kembali. Seperti yang sudah saya cantumkan di PPT tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan dan ajakan. Itu es pisang hijau ini bukanlah hanya dessert biasa, itu bisa juga jadi peluang usaha yang menjanjikan, itu dengan inovasi kualitas dan strategi pemasaran yang tepat. Nah, kita dapat meraih kesuksesan. Jangan ragu untuk memulai, memanfaatkan potensi pasar, dan jadilah bagian dari geliat kuliner Indonesia.
Baik, terima kasih. Saya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Eh, dengan mata kuliah kewirausahaan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.